Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tema kita kali ini yaitu tentang apakah Allah membawa agama ke dalam dunia ini. Tapi sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini supaya kita bisa mengerti kebenaran, karena kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Oke Bapak Ibu Saudara, tonton terus video ini, jangan pernah di skip supaya kita mendapat sesuatu dari video ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi tidak pernah Allah itu mendirikan agama. Allah mendirikan satu kerajaan, namanya kerajaan Bani Adam. Ya, sekarang kita buka Matius 4 dan Lukas 4 aja, Lukas 4. Ya, pencobaan iblis atas Yesus. Saya bawa kamu rentetannya nih, sampai nanti kita perayu. Mengapa Yesus menjadikan kita imam, raja, dan Tuhan atas seluruh bumi? Kita buka Lukas 4, Bre. Kau baca yang ayat 5 dan 6 dan 7, coba. Baik, 5, 6, dan 7. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa aja yang mengkehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Oke, jadi jelas ya, bahwa kerajaan Bani Adam itu telah diserahkan kepada Adam yang pertama, kepada kerajaan iblis. Karena itu iblis berkata ini, segala kemuliaan ya kerajaan di dunia ini sudah diserahkan kepadaku, kata iblis. Siapa yang menyerahkan? Adam yang pertama. Ya, kemudian ada iblis berkata kepada Yesus, kalau kamu sujud menyembah kepadaku, ya, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Sekarang kita buka 1 Korintus 15 ayat 44-45. Mengapa anak Allah harus menjadi manusia? 1 Korintus berapa, Bu? 15 Ayat 44-45. Saya bacakan ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Yesus itu disebut manusia yang dari surga, Adam yang kedua. Saya baca lagi. Ayat 45-47. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah. Jadi Adam yang pertama, yang di Taman Eden, yang merupakan gambar Allah, itu merupakan Adam yang pertama, manusia itu diciptakan menurut prototipe aslinya, yaitu Yesus. Ya, Yesus itu disebut manusia surgawi. Dikatakan begini nih. Manusia pertama, Adam yang di Taman Eden, itu berasal dari debu tanah, bersifat jasmani, karnal, tanah. Manusia yang kedua berasal dari surga. Ya. Nah, sekarang baca Ibrani 1 ayat 5 dan 6. Kita buka Ibrani 1 ayat 5 dan 6. Saya kasih tahu kamu nih, apa alasannya di dalam Qur'anmu Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud menyembah kepada Adam. Ibrani 1 ayat 5 sampai 6. Ibrani 1 ayat 5 sampai 6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, lihat ya. Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa gambar dan rupa Allah? Kemarin saya sudah bikin video berbusa-busa. Gambar dan rupa Allah adalah Yesus Kristus. Ya, jadi Allah yang disebut Bapa oleh orang Yahudi itu berupa roh, esensi hakikatnya roh. Dia nggak punya wujud, nggak punya bentuk. Ya, dia memenuhi seluruh alam semesta di 10 dimensi. Ya, Allah yang adalah roh yang disebut orang Yahudi Bapa itu memenuhi 10 dimensi alam semesta. Dia tidak punya wujud, makanya dalam teologi Mesir dia disebut maha bentuk. Jadi semua wujud, semua bentuk di dunia ini mengambil esensi dari dia. Kemudian Allah yang berupa roh yang nggak bisa kita lihat ini, ya,
Dia itu menyatakan dirinya melalui anak atau sang firman yang lahir keluar dari dalam Allah. Dan anaknya ini berupa gambaran, berupa dia mengambil wujud seorang anak manusia. Makanya Yesus disebut sang anak manusia. Melalui sang anak manusia inilah alam semesta itu dijadikan. Jadi melalui sang firman ini segala sesuatu mengambil esensi dari dia. Makanya kalau kalian lihat malaikat-malaikat itu punya tubuh rohani, ya. Ada yang wajahnya lembu, ada yang wajahnya raja wali, kerubim, ada yang wajahnya singa, ada yang wajahnya manusia. Itu mengambil esensi dari sang anak. Melalui Yesuslah sang firman, seluruh alam semesta ini mengambil wujud atau bentuknya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya yang kekal, lewat sang anak. Sang anak ini merupakan gambar Allah yang kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Dia adalah Allah yang zohir, Allah yang kelihatan, Allah yang berwujud, Allah yang lahir, dari Allah yang tidak kelihatan, Allah yang batin, Allah yang roh, yang disebut Bapa, yang suaranya nggak pernah kamu dengar, yang rupanya kamu nggak pernah lihat. Surat 57 ayat 3. Ya, Allah itu adalah Allah yang zohir dan Allah yang batin. Allah yang zohir yang kelihatan, ini adalah sang firman yang menampakkan diri kepada para nabi. Ya, kemudian Allah yang batin, Allah yang roh, itu adalah Bapa sendiri. Ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dunia, Ibrani 1:6, artinya ketika firman itu menjadi manusia, maka Allah berkata, semua malaikat harus menyembah kepada Adam yang kedua ini. Karena Adam itu adalah Tuhan atas seluruh bumi. Ya, kalau Quran murah ono jawabane, sujudlah mereka semua kecuali iblis gitu toh. Ya, dan kalau kamu baca tafsir, nanti saya akan bikin videonya, bahwa Adam di dalam tafsirmu itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam tafsir Ibn Katsir, malaikat itu mau salah sujud menyembah kepada Adam karena mirip. Allah dan Adam itu kembar, mirip. Maka di dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan, malaikat itu mau sujud menyembah kepada Adam waktu dia masih berbentuk patung, berbentuk mannequin, belum ada rohnya. Kemudian iblis pinter. Iblis mengetuk patung daripada Adam ini diketuk, terus bunyi kayak tong kosong. Kemudian iblis masuk melalui mulut dan keluar lewat bibir Adam. Kemudian iblis berkata, ini bukan Allah. Karena kalau Allah itu somat atau padat seperti batu. Tetapi ini berongga. Itu ada di dalam tafsir Ibn Katsir surah 3 ayat 39. Kamu bisa baca. Ya, bahwa Adam itu diciptakan mirip dengan Allah. Itu sebabnya di dalam Alkitab ketika Yesus nusul menjadi Adam yang kedua, maka dikatakan seluruh malaikat sujud menyembah kepada Adam. Nah, Yesus inilah yang merebut kembali kerajaan Bani Adam dari tangan iblis. Makanya kita baca Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 mulai ayat 4. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Karena Allah di Kejadian 1 ayat 26 tidak pernah mendirikan agama. Allah tidak pernah mengatakan kami menjadikan manusia dan jin untuk menyembahku. Tapi Allah berkata, biar manusia itu menjadi Tuhan di bumi. Menjadi gambaranku di bumi. Menjadi salamku di bumi. Sekarang kita baca. Apa katanya? Oh sorry. Ayat 3-nya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3-nya. Apa kata Yesus? Apakah Yesus mendirikan agama Kristen? Kita lihat. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Stop. Jadi Yesus itu tidak pernah mendirikan agama Kristen. Kon sholat 5 waktu. Kon ibadah, bahkan Yesus tidak pernah dirikanlah gereja atau masjid-masjid. Orang pernah. Lihat kata Yesus apa? Beritakan Injil Kerajaan Allah. Karena dia ketika di Kejadian 3 tadi manusia jatuh ke dalam dosa, maka kerajaan bumi ini sudah diserahkan kepada kerajaan iblis. Dan Yesus sebagai yang sulung, prototipe daripada Adam yang kedua. Dia nusul, merebut kembali kerajaan iblis. Di mana Matius 4 dan Lukas 4. Ya, Yesus kemudian merebut kembali kuasa ketuhanan atas Bani Adam. Dia menjadi yang sulung dari antara seluruh manusia. Dia menjadi yang sulung dari antara semua ciptaan. Itu maksudnya Kolose 1 ayat 15, ngerti ya? Yesus ketika menjadi Adam, menjadi manusia,
Dia menjadi yang sulung, yang pertama, yang terutama dari semua Bani Adam, dari seluruh manusia. Karena dia sudah mewujud, menyusul menjadi manusia. Dan ketika dia sudah merebut kerajaan Bani Adam dari kerajaan iblis, Yesus berkata apa? Sekarang sebarkan berita, rebut kembali kerajaan bumi ini supaya dimasukkan kembali ke dalam kerajaan Allah. Maka Yesus memulihkan bahasa di Kisah Rasul 2, dikasih bahasa-bahasa seluruh dunia. Kita buka Matius 28 ayat 18. Ini tak ceritanya runtut sampai kita Wahyu. Orang tahu Yesus menyebarkan agama Kristen. Apa kata Yesus setelah bangkit? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jelas ya. Jadi setelah Yesus menjadi Adam yang kedua, menjadi manusia, kemudian dia menang atas maut, ya, atas dosa dan atas maut, dia merebut kunci maut dan kerajaan maut, Wahyu 1, ya, ayat 17-18, maka kuasa ketuhanan itu sekarang diberikan kepada Yesus. Yesus mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya dia dijadikan Tuhan atas seluruh surga dan seluruh bumi. Dia dijadikan penguasa atas surga dan bumi. Karena dia sudah menjadi manusia. Sebelum jadi manusia, belum jadi Tuhan. Dia hanya Tuhan di surga, tapi belum di bumi. Di bumi kekuasaan ketuhanan diberikan kepada Adam. Tadi loh, Kejadian 1 ayat 26. Setelah Yesus, sang firman Allah menjadi Adam yang kedua, dan dia bangkit mengalahkan dosa dan mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian, maka Yesus berkata, sekarang kepadaku telah diberikan kuasa ketuhanan di surga dan di bumi. Sekarang kita buka Wahyu 1. Wahyu 1 mulai ayat 17-18. Baru nanti Wahyu 21. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Yang satu dulu ya, Bu. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jelas ya. Jadi Yesus sebagai, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kuasa maut dan kerajaan maut. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kuasa iblis. Ya, makanya Yesus harus menjadi Adam yang kedua, yang tidak punya dosa. Dia harus lahir dari perawan, tidak boleh dari benih atau spermanya Adam. Dan ketika dia menjadi manusia, dia mengalahkan kuasa dosa dan maut karena dia melakukan hukum Taurat. Dia tidak punya dosa. Dan sekarang lihat ini, Wahyu 19 ayat 16 saja, mulai langsung ayat 16. Baik, di ayat 16-nya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jelas ya, Tuhan tidak pernah mendirikan agama Kristen. Tuhan tadi mendirikan satu kerajaan di bumi. Ya, oke, saya ringkas dalam 1 menit cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama, Tuhan tidak pernah mendirikan suatu agama di bumi ini. Yang Tuhan dirikan adalah suatu kerajaan. Makanya Kejadian 1 ayat 26 tadi Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar patung, selamitornya patung, gambarnya patung, ya, dan diberikan roh, jadi ada menjadi patung yang hidup, ya, dan biarlah mereka berkuasa. Kata biarlah mereka berkuasa ini adalah let them have dominion. Biarlah mereka mempunyai kekuasaan, artinya biarlah mereka mempunyai kerajaan. Biarlah Adam manusia ini menjadi tuan atas seluruh bumi, penguasa, pemilik atas seluruh bumi. Ya, penguasa atas seluruh burung-burung di udara, ikan di laut, seluruh binatang melata diletakkan di bawah kaki manusia. Jadi Tuhan tidak pernah mendirikan satu agama. Ya, dia tidak pernah menyatakan baiklah kita mendirikan manusia dan jin untuk menyembahku. Kamu cari kata-kata itu di Alkitab, tidak ada. Ya, Tuhan mendirikan satu kerajaan di bumi. Kerajaan inilah yang dihilangkan oleh Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa. Maka tadi Efesus 2 ayat 1 sampai 2, kita berada di bawah kerajaan penguasa angkasa atau iblis. Itulah sebabnya Yesus harus menjadi Adam, menjadi manusia yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 44-45 untuk apa? Merebut kembali kerajaan Bani Adam ini dari kerajaan iblis. Matius 4 dan Lukas 4. Dan dia menang atas maut. Maka tadi Matius 28 ayat 18 menyatakan apa? Sekarang Yesus menjadi Tuhan atas seluruh bumi dan surga. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36,
Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dikatakan apa Petrus? Maka Allah menjadikan dan membangkitkan Yesus yang adalah Adam, manusia yang kedua itu, sebagai Tuhan dan Kristus, sebagai penguasa atas seluruh bumi, dan sebagai Mesias. Itulah sebabnya Wahyu 19 ayat 16 ini dikatakan, maka Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Yesus Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ada tulisan memerintah sebagai Raja di bumi, Bre. Wahyu 5 kalau nggak salah. Ya, Wahyu 5 ayat 10 Bre, baca Bre. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Benar ya, tadi Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan Adam, manusia, ya, menjadi Tuhan, penguasa atas seluruh bumi, menjadikan Adam itu imam, dan menjadikan Adam itu raja. Dan Adam jatuh ke dalam dosa, kehilangan 3 status ini. Yesus membeli kita dengan darahnya dari kerajaan iblis, kerajaan maut, dan membuat kita menjadi suatu imamat yang rajani, membuat kita orang Kristen menjadi suatu kerajaan. Kita dikembalikan statusnya menjadi imam dan Tuhan dan raja, dan kita akan memerintah di langit yang baru dan bumi yang baru. Betul, Bro? Iya. Nyambung, Pak, dari Kejadian sampai Wahyu. Saya hanya cerita dalam waktu tidak ada 15 menit. Ya kita apa? Tidaklah kami menjadikan manusia dan jin kecuali menyembahmu. Mari ngono sholat dijeduk-jeduke sampai jidatmu hitam. Makanya ora ono pertemuan-pertemuan. Kalau kita tanya kepada muslim, apa penemuan muslim untuk memerintah, untuk menjadikan bumi ini a better place, menjadikan bumi tempat yang lebih maju? Ora ono. Saya tanya kepada muslim, merek kendaraan motor apa yang merek Saudi Arabia? Mobil apa yang merek Saudi Arabia? Kulkas, kipas angin, botol, stop, kendaraan, boten, pesawat terbang, jembatan, sekrup, paku, palu, apa pacul, sapu. Ya, kok semua mereknya kafir? Saya tanya, apa kamu tidak mau memerintah di bumi sebagai raja? Karena tujuanmu cuma apa kemarin Pak Iwan katakan? Masuk surga dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya, dengan piring gelas-gelas emas, dengan 72 bidadari bermata hitam dan berdua dada montok. Itu tujuanmu. Tapi Alkitab tidaklah berkata demikian. Dari Kejadian sampai Wahyu, hanya satu pesan Tuhan, yaitu menjadikan kita raja, imam, dan Tuhan atas seluruh bumi. Ya, jelas Alkitab tidak pernah bicara agama, Pak. Ya, kami tidak pernah disuruh sholat 5 waktu. Ya, kami disuruh memerintah di bumi. Makanya Yesus berkata berdoa gini. Kalau kamu berdoa, kata Yesus, berdoalah seperti ini. Bapa, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di surga seperti di bumi. Kenapa disuruh datang? Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Karena kerajaan surga ini, yang tadinya memerintah di bumi, tadinya kerajaan surga, kalau Adam jatuh ke dalam dosa, itu antara dimensi roh dengan dimensi fisik kita selaras. Kerajaan surga dan bumi, antara dimensi roh dengan dimensi fisik kita, itu selaras. Nanti saya bicara tentang taman di Eden, ya, di mana semua Elohim, semua makhluk ilahi, itu ada dalam sidang ilahi di taman di Eden bersama-sama dengan Adam. Ya, kamu tidak tahu hari ini karena kehilangan kitab Taurat. Ya, taunya cuma jedot-jedotnya sholat. Tapi ono apapun untuk memerintah bumi. Ya, tujuan Tuhan itu memerintah di bumi, bukan jedot-jedot ke kepala kejoben sampai jidatmu hitam. Ya, ini tujuan Tuhan, Pak, memerintah sebagai raja di bumi, menjadi Tuhan atas seluruh bumi, menjadi imam-imam bagi semua makhluk ciptaannya. Itulah sebabnya firman Allah, sang anak tunggalnya, harus menjadi Adam, menjadi manusia yang kedua. Ya, saya sudah bicara bahwa Yahweh dan Mesias atau anaknya harus disembah, harus.